Mernikahi Hot Om. Bab 206. Mas Hanggara. Tolong kamar VVIP 103. Jangan biarkan sembarangan orang masuk ke sana. Siapapun itu. Saya akan mengirimkan perawat dan dokter kepercayaan saya. Selain mereka, tolong larang masuk. Seseorang di seberang sana langsung menjawab. Kenapa memangnya? Mahesa, apa ada yang bahaya? Ya, Mas. Nanti saya jelaskan saat ketemu. Sebelumnya, makasih untuk bantuannya. Ya, Mahesa, sama-sama. Mahesa pun kembali melangkahkan kakinya menuju mobil. Jelas tujuannya saat ini adalah apartemen. Namun belum sampai ia menghidupkan mesin, seseorang sudah masuk ke dalam mobilnya dan duduk di sebelah. Mahesa langsung menaruh seluruh atensinya pada sosok tersebut. Lelaki dengan masker dan topi itu melepaskan seluruh atributnya. Kamu akan butuh bantuan untuk menyelesaikan semua masalahmu itu, Mas. Mari kita selesaikan sama-sama. Untuk sesaat Mahesa terdiam. Jelas ia belum pernah bertemu dengan lelaki itu sebelumnya. Wajar saja jika ia sedikit mencerna siapa gerangan yang duduk di sebelahnya tersebut. Saya Aksa, kakak tertua Widya. Lelaki itu mengulurkan tangannya, memperkenalkan diri pada Mahesa. Bagaimanapun, Mahesa lebih tua darinya. Dek, Mahesa tidak menyangka bahwa lelaki itu pada akhirnya muncul setelah sekian lama. Selama ini, ia hanya mendapatkan cerita saja dari Widya. Bagaimana perempuan itu ingin menemukan sang kakak. Bagaimana perempuan itu sangat merindukan sang kakak. Dan bagaimana ia sangat ingin memeluk sang kakak, masih sangat segar teringat dalam pikirannya. Dan kini, lelaki itu datang, di saat semuanya sedang tidak baik-baik saja. Mahesa pun menjabat uluran tangan kakak iparnya tersebut. Memperkenalkan dirinya. Mahesa. Senyuman tipis itu Aksa ulas pada bibirnya yang tampan. Ia tahu Mahesa adalah orang yang baik. Sepak terjangnya di dunia bisnis dan kedokteran jelas semua orang tahu termasuk dirinya. Tidak ikut memusuhi saya? Tanya Mahesa formal. Jelas ia mempertanyakan hal itu. Di saat semua anggota keluarga Widya memusuhinya, lelaki ini malah datang menawarkan bantuannya. Semua orang sedang tidak berpihak pada saya untuk sekarang ini. Aksa terkekeh. Mengeluarkan rokoknya dan memberikannya pada Mahesa. Untuk sesaat Mahesa melihat ke arah rokok tersebut. Berpikir untuk sesaat. Widya tidak akan suka jika melihat dirinya menyentuh benda ini. Widya tidak ada di sini. Tidak ada salahnya bersantai sejenak. Hanya sebatang saja. Pada akhirnya, Mahesa pun tidak menolak. Ia mengambil satu batang rokok dan Aksa bantu menyulut apinya. Kita bicara di luar. Tawar Aksa sambil menyulut rokoknya sendiri. Tanpa menjawab, Mahesa pun keluar dari mobilnya, diikuti Aksa yang juga menyusul dari belakang. Mereka berjalan menuju taman depan rumah sakit, di mana tempat itu terdapat kursi besi panjang yang bisa mereka duduki. Awalnya seperti itu, ucap Aksa menjawab pertanyaan Mahesa tadi. Awalnya saya ikut membenci Anda, Mas. Tapi saya diajar realistis selama hidup bersama orang yang telah menolong saya. Bukankah, semua hal yang terjadi pasti memiliki alasan? Jeda untuk sesaat. Dua pria matang yang usianya terpaut beberapa tahun itu dengan santai mengeluarkan asap rokoknya ke udara. Saya mencoba untuk mencari tahu semuanya, ucap Aksa santai. Di satu sisi, ada bagian dalam diri saya tidak terima atas perlakuan Anda terhadap adik saya, tapi di sisi yang lain, saya berpihak pada Anda. Banyak tanya yang berjejal di dalam kepala Mahesa, namun lelaki itu jelas enggan menanyakan hal yang bukan menjadi urusannya. Sedangkan Aksa, dia berkenan menjelaskan tanpa menunggu Mahesa bertanya. Dulu, saya terpaksa meninggalkan Widya, jelas Aksa. Pandangannya jatuh ke depan mengingat bagaimana masalah lalunya membawa dia. Saya takut hidupnya semakin terlunta. Dada Mahesa rasanya tertekan nyeri.
Jelas tahu bagaimana dulu Widya berjuang sendiri tanpa siapapun. Ia kesal jika mengingat bagian itu. Bagian yang berusaha ia tutup dari ingatan Widya dan mengisinya dengan kenangan indah agar perempuan itu tidak perlu mengingat masa lalunya. Namun, nyatanya ia malah menjadi luka terhebatnya. Sampai pada akhirnya, saya hidup lebih layak. Namun sayang, saya tidak berada di sini. Saya berada di luar negeri. Ini kali pertama saya menginjakkan kaki saya ke Indonesia setelah bertahun-tahun lamanya. Mahesa mendesah. Ada gurat rasa kecewa dalam dadanya. Jelas Aksa langsung menangkap hal itu. Pasti Mas bertanya, kenapa saya tidak membawa Widya setelah kehidupan saya baik-baik saja bukan? Aksa tersenyum miring. Kemudian mendesahkan napasnya kasar. Jawabannya jelas dia tidak akan mau. Dia tidak akan meninggalkan ibunya dalam keadaan apapun. Dada Mahesa semakin berdenyut. Jelas tahu bahwa perempuan berhati malaikat itu selalu bersedia menjadi pesakitan untuk orang lain. Bagaimanapun ia mencanangkan ingin pergi dari kehidupan ibu kami, dia tidak akan melakukannya. Tiba-tiba saja, kaca-kaca di mata Aksa menghalangi pandangannya. Dia terlalu haus kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Terutama ibunya. Juga ayahnya yang setelah sekian lama mungkin baru saja ia dapatkan. Aksa mendesahkan napasnya kasar. Wajahnya ia dongakkan untuk menatap langit agar air matanya tidak gugur. Anak itu, sedari kecil sudah pintar berkorban. Adik saya itu, sejak kecil sudah diajarkan bagaimana kerasnya hidup. Gagal. Tentu saja gagal. Pada akhirnya air mata itu jebol dari pertahanannya. Cairan bening itu dengan lancang mengalir dari samping mata Aksa. Dalam hal bertahan, saya kalah jauh dibanding dia. Entah kenapa, Aksa bisa menaruh rasa percaya yang besar pada Mahesa. Bahkan baru duduk bersisian dengan lelaki itu saja, ia bisa merasakan perasaan aman. Saya memilih pergi, sedangkan dia memilih percaya bahwa suatu saat ada keajaiban. Ia percaya ibu kami akan berubah suatu saat. Ia memilih percaya bahwa ibunya sebenarnya menyayanginya. Bedanya, saya tidak percaya sesuatu yang sudah amat rusak akan kembali, sedangkan adik saya memegang teguh apa yang dia yakini. Karena pada dasarnya, saya jelas tahu, dulunya ibu saya penuh kasih sebelum ayah saya berkhianat. Hening beberapa waktu. Baik pikiran Aksa dan juga Mahesa terlempar pada satu objek yang sama. Widya. Dulu, dengan tangan kecilnya itu, merawat ibunya yang tengah sakit. Aksa mengingat ketika dulu Anggun terkena serangan demam. Dan Widya merawatnya dengan penuh kasih sayang. Padahal sebelumnya, tubuhnya menjadi sasaran kemarahan yang luput dari pengawasan saya. Anak itu, tetap saja menyayangi ibunya. Air mata Mahesa pada akhirnya menitik. Hatinya terasa dikoyak. Tidak ikhlas jika membayangkan betapa menderita perempuan itu selama hidupnya. Aksa terkekeh. Dia juga sudah bisa bekerja. Apa saja yang penting menghasilkan uang. Tahu untuk apa? Kakak Widya tersebut membuat putung rokok yang telah habis dia hisap. Menginjak baranya dengan ujung sepatu spotnya, membeli kasih sayang semua orang. Sebab dia pikir, dia bisa menukar kebahagiaan dengan uang. Aksa raup wajahnya yang basah kemudian menyugar rambutnya yang sedikit memanjang. Ia menoleh pada Mahesa. Perkara bagaimana Mas menyakiti adik saya. Saya masih mengesampingkannya. Saya tahu sampai saat ini adik saya masih sangat memikirkan Mas Mahesa. Bahkan dalam tidurnya pun, nama Mas tidak pernah luput dari bibirnya. Dia sering meracaukan nama Mas. Namun sakitnya, racauan itu selalu dibarengi dengan air matanya yang mengalir. Mau tahu, apa yang adik saya katakan tentang Mas tempo hari? Dia hanya mengatakan ini pada saya. Pada akhirnya Mahesa menoleh. Membawa pandangannya pada Aksa. Jelas ia menuntut jawaban itu.
Ja mengatakan, "Mas itu adalah luka terhebatnya." Jelas. Mahesa jelas sadar akan hal itu. Ia tidak akan menampik telah menoreh luka yang begitu dalam untuk perempuan tersebut. Tapi di sisi lain, dengan mengingat Mas, juga menjadi obat termajurnya. Dan saat ini, ia sedang berusaha mencari penawar lain selain dengan cara itu. Dia akan susah bangkit kalau seisi otaknya hanya dipenuhi dengan diri Anda Mas. Jelas Mas memiliki kehidupan lain dengan anak dan istri Mas yang lain. Dia berpikir anak kedua Mas masih hidup. Juga istri kedua Mas yang dia sangka masih berada di sisi Mas. Saya tetap membiarkannya berpikir seperti itu. Sebab perlu Mas ingat, saya mendukung Mas dalam satu hal, tapi tidak dengan hal lainnya. Saya ingin membiarkan adik saya bangkit, juga saya ingin membalas semua orang yang telah menyakitinya. Mungkin, termasuk Anda sendiri, Mas. Bibir Mahesa masih membisu. Masih mendengarkan semua yang akan dikatakan oleh Aksa. Tapi itu nanti. Saya akan membuat perhitungan itu nanti. Saat semua urusan kita dengan semua orang itu selesai. Mahesa pun membuang putung rokoknya yang baru saja habis dan menekan bara itu dengan ujung sepatunya. Dia pun mulai membuka suaranya. Saya memang memiliki rencana. Tapi tidak berniat untuk melibatkan siapapun. Kecuali Anda siap dipenjara bersama saya. Aksa terkekeh mendengar ucapan Mahesa. Apa gunanya uang jika tidak bisa membeli hukum? Saya tahu akan ada orang-orang yang melindungi tindakan Anda apapun itu, Mas. So, katakan saja, apa rencananya? Seharusnya mereka kalau mau minggat, ya minggat aja dari rumah ini, nggak usah pembantu segala rupa juga ikut diberhentiin. Jadi susah mau ngapa-ngapain. Mau sarapan aja susah. Rahmita yang pagi-pagi sudah sibuk di dapur menggerutu bukan main sebab sudah 3 hari ini hidup tanpa bergantung pada para asisten rumah tangga yang biasa melayaninya. Semua ia tangani sendiri dibantu Jingga yang jelas juga menemaninya. Biar Jingga aja yang bikin sarapan, Ma. Mama istirahat aja kalau capek. Tunggu di kamar atau di ruang tamu sambil nonton film. Rahmita mendesahkan napasnya kesal. Ia pun mengusap rambut putrinya penuh sayang. Bukan begitu maksud Mama, sayang. Mama nggak akan nyuruh kamu ngerjain kerjaan kasar kayak gini. Tapi Mama geram sama orang-orang itu. Udah bagus sadar diri dengan ninggalin rumah ini, tapi apa tujuan mereka memberhentikan semua pekerja rumah tangga? Apa mereka sengaja mau bikin kita susah? Kayaknya mereka sengaja dan gak rela kalau orang-orang lama ngelayanin kita. Rahmita mengendikkan pundaknya. Mungkin aja, semua pembantu di rumah ini diangkut sekalian ke rumah mereka yang baru. Mahesa pasti beli rumah baru, Jingga. Pasti. Jingga mengulas senyumnya. Menggenggam tangan ibunya itu lembut. Biarin aja, Ma. Mama yang sabar. Menggerutu juga nggak akan ada gunanya. Papa kemarin sempat bilang kok, kalau bakal cari semua penggantinya. Mama nggak perlu khawatir, ya. Sekarang, gimana kalau kita mulai aja masaknya? Papa pasti udah lapar banget. Pada akhirnya Rahmita hanya bisa mendesahkan napasnya. Inilah sifat Jingga yang bisa membuat amarahnya mereda. Bukan menjadi minyak yang bisa mengobarkan amarahnya, perempuan itu memilih menjadi air untuk mendinginkannya. Iya. Yuk. Kita masak sayur bayam kesukaan papa kamu. Juga dendeng balado. Papa harus banyak makan protein supaya bekas lukanya cepat sembuh. Iya, Ma. Jingga segera mengambil bahan-bahan yang diperlukan di kulkas. Jelas saja memasak sudah menjadi keahliannya tersendiri sebab sedari kecil sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Dengan tangkas ia pun memilah dan memilih semua bahan yang tersedia lengkap di dapur kotor tersebut. Untuk aja peluru itu nggak ngenain organ vital papa, loh, sayang, ucap Rahmita sambil mengiris-ngiris daging.
Mahesa memang udah hilang akalnya sejak nikah sama perempuan itu. Logikanya nggak jalan. Ngapain dia susah-susah mikirin mantan istrinya itu sedangkan ada kamu yang bener-bener bisa 100% jadi istri yang baik. Nggak habis pikir mama, sayang. Dia laki-laki terbodoh yang pernah mau tahu. Jingga terdiam untuk sejenak. Mengingat Mahesa jelas membuat hatinya nyeri bukan main. Luka di dalam. Dadanya bahkan masih begitu basah. Sungguh, ia bertahan di rumah ini hanya karena kedua orang tuanya. Jika tidak, maka ia sudah akan pergi dari kemarin-kemarin. Bukan bodoh, Ma. Tapi sayangnya Mas Mahesa ke Widya memang tulus. Jingga bahkan bisa merasakannya. Mas Mahesa bahkan bilang ke Jingga, kalau beliau cuma memanfaatkan Jingga buat nyakitin Widya karena keadaan mendesak. Dan sekarang, sedikit banyak Jingga udah dapat gambarannya. Rahmita pun mendesahkan napasnya kesal. Dia emang licik. Memanfaatkan siapa aja demi kepentingan dia. Untung aja papa juga bisa berpikir cepat, Jingga. Untung semua harta Eyang Sastro udah diamankan sama papa. Kamu. Kalau enggak, mama bahkan nggak tahu gimana nasib kita. Syukurlah, setengah dari semua itu udah dibalik atas nama kamu. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Setelah ini, kamu harus jadi perempuan hebat, nak. Kamu akan memimpin sebuah perusahaan. Seenggaknya harus cepat-cepat ambil sekolah tentang manajemen bisnis. Biar kamu bisa handle semuanya nanti. Sungguh, Jingga hanya bisa mendengarkannya saja tanpa menyela. Ia membiarkan ibunya itu bereforia dengan pikirannya sendiri. Sebab ia sendiri, sedang berada di titik terlelahnya. Abis ini mama akan bujuk papa biar cepat-cepat ngurus surat cerainya sama Mbak Indah. Mama juga nggak tenang kalau yang satu ini nggak cepat-cepat diurus. Mama harus jadi satu-satunya, Jingga. Biar keluarga kita utuh, sayang. Sekali lagi, Jingga hanya bisa menghela napasnya saja. Ia bahkan tidak pernah berpikir mamanya akan sepicik itu. Seketika pikirannya berlarian memikirkan mantan ibu mertuanya tersebut. Sampai saat ini, pasti yang ada dalam dada perempuan itu rasa sakit hatinya. Saran Jingga, jika ada kesempatan, Mama harus minta maaf ke Mama Indah. Kedua alis Rahmita langsung bertaut. Untuk apa, sayang? Jelas ini salah, Ma. Papa udah sampai menjatuhkan talaknya buat Mama Indah. Padahal di antara mereka masih ada anak kandungnya, Mbak Anggi sama Mbak Ranti. Rasanya nggak adil buat mereka. Jelas Rahmita langsung berdecak keras. Jelas tidak setuju dengan pemikiran putrinya. Seumur hidup mereka bahkan udah cukup bersenang-senang, Jingga. Giliran kita. Mama nggak akan pernah mau minta maaf. Nggak akan pernah. Malam hari. Gunadia duduk termenung di depan sofa ruang menonton televisi. Benda itu menyala, namun sepasang mata lelaki itu sama sekali tidak menatap ke sana. Pikirannya melayang kemana-mana. Ada perasaan sepi dalam dirinya. Suasana rumah ini jelas sudah sangat berbeda. Tidak sama lagi saat semua keluarganya utuh berkumpul. Ia bahkan masih tidak menyangka jika semuanya harus berakhir seperti ini. Kok melamun, Mas? Tanya Rahmita yang baru saja datang pada lelaki itu. Mikirin apa? Gunadia menghela napasnya pelan. Entah kenapa ada rasa bersalah yang menyeruak begitu besar dalam dirinya. Nggak ada. Rahmita menyuapkan potongan mangga ke dalam mulut lelaki tersebut. Nanti tengah malam, orang suruhanku akan beraksi, Mas. Ja akan masukin obat kontraksi buat Widya. Yang dosis tinggi. Aku yakin janin-janin yang ada dalam kandungannya langsung gugur. Jangan nekat, Rahmita, ucap Gunadia menekan. Bisa berat yang kamu tanggung kalau Mahesa sampai tahu rencanamu. Makanya lindungin aku, dong, Mas. Ini demi balas dendam sama Mahesa. Kita harus mastiin kalau Widya nggak akan dapat sepeser pun harta dari anak pungut itu.
Jelas harus Jingga yang lebih berhak. Jangan lupa anak kita udah ngasih dia 2 anak walau udah meninggal. Seenggaknya Mahesa harus tahu cara menghargai perempuan yang udah hamil dan melahirkan anak-anaknya. Bukan main cerai lalu lepas tanggung jawab. Aku jelas nggak rela Jingga di seperti itu kan, Mas. Dia harus dapetin semua haknya. Lagi, Gunadia menghela napasnya berat. Ya, terserah kamu saja. Kamu yang jelas tahu yang terbaik untuk anakmu. Rahmita tersenyum semringah. Kemudian mengecup pipi Gunadia penuh sayang. Makasih, Mas. Impianku akhirnya kecapai juga, Mas. Selama ini aku harus nahan sakit lihat kemesraan kamu sama Mbak Indah, tapi sekarang, semua ini udah jadi milikku. Tinggal sedikit lagi urusanmu dengan perempuan itu, lalu setelah itu hanya aku yang akan jadi ratunya. Rahmita dan Gunadia pun mengobrol santai di ruang tengah itu walau Rahmitalah yang mendominasi pembicaraan. Gunadia, lelaki itu lebih banyak diam dan menanggapi Rahmita sekadarnya saja. Mas, kamu dengar sesuatu nggak? Gunadia pun menajamkan telinganya. Ia jelas bisa menangkap ada suara ribut-ribut dari luar sana. Seperti orang yang sedang berkelahi. Apa ada maling, Mas? Ucap Rahmita mulai khawatir. Gunadia pun beranjak dari duduknya. Mulai melangkah melewati ruang tengah dan mengintip dari sela kaca besar rumahnya. Bisa ya lihat, 2 lelaki bertopeng sedang berkelahi dengan para bodyguard-nya.